Jalan masuk bos langsung bagus. Langsung bagus. Ah, itu. Ini memang. Makanya saya kirim tadi foto sama kita tidak baca. Oh begitu. Dulu baca dulu bos. Baca dulu. Baca dulu. Juga ini bos sudah simpanan dekat sini kalau apa kalau dikasih juga. Mana Pak Indaman? Tidak punya infrastruktur. Makanya nih kita juga meningkat, anak-anak juga sejahteranya. Dia bisa pakai langsung uangnya tuh. Dia mau beli bibit. Sulbar sehat bahagia. Baik, 1, 2, 3. Baik, semangat. 1, 2, 3. Baik. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sinergi menanam sukun untuk kehidupan dan perlindungan kita tanam di lokasi ini. Tonton, tisu deh. Anak-anak mau ikut. Lah, dari jalan baru kabari. Bagus kan tanah ini, subur ini deh, subur sekali. Tanah begini subur sekali. Sekali ini. Kena mie air. Kena air itu besok. Ingat paramat sini. Mana air siapa? Sip. Ya. Oke. Tidak ada gubernur seperti ini. Ya, ya. Terima kasih banyak. Baik, baik. Ya. Nanti kalau kurang Pak Teman, semua tanam di sawah. Jangan pinjam sama aja, saya bisa. Ini perumahan sini bagus di atas. Lubang tadi. Bersama para kepala OPD yang sempat hadir, khususnya para anggota DPRD Provinsi Sulbar yang juga menemani kita sore ini, teman-teman sekalian berbahagia, secara khusus Kadis Pertanian, Pangan dan Hortikultura dan Peternakan dan tim serta seluruh kru yang hadir. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur di sore hari ini kita berada di lokasi yang insya Allah kita akan jadikan sebagai sentra pembibitan, yaitu CC Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Di tempat ini Pak Gubernur, seperti arahan dan juga petunjuk Bapak, insya Allah kita tadi berbicara dengan Pak Kadis untuk mempercepat lokasi ini menjadi lokasi pembibitan. Nah, di sore hari kita alhamdulillah Pak Gubernur dan tim teman-teman semuanya sudah menanam sukun sebagai tradisi baru kita untuk tiada hari tanpa menanam. Dan kedua, ini sebagai masih bagian dari usaha kita untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Di sore hari ini kita menambah satu agenda yang kami anggap ini juga menjadi bagian dari pelengkap untuk memperkuat pemerintahan di Sulbar. Sejak bulan April yang lalu, salah satu jabatan yang kosong itu adalah tenaga ahli bidang staf khusus, staf ahli bidang kemasyarakatan dan manusia, sumber daya manusia kalau tidak salah. Dan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, tidak boleh terlalu lama kosong. Awalnya sebetulnya Prof. Sudan ingin membuat kegiatan yang
kita sebut dengan Jopit. Timnya sudah ada tapi pasti kelamaan. Dan kebijakan baru ya tentu ada di tangan Pak Gubernur dan sesuai dengan petunjuk alhamdulillah hari ini beliau sudah tanda tangani surat keputusan untuk PLT tenaga ahli itu dan staf ahli itu, dan alhamdulillah saudara kita, teman kita, sahabat kita Pak Lutfi yang saat ini menjadi sekretaris dinas perhubungan provinsi diberikan tanggung jawab dan juga tugas dari Pak Gubernur untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira uraian sebagai staf ahli sudah ada, tapi pasti ada tambahan-tambahan dari Pak Gubernur. Itu tidak boleh dihindari itu, ya. Termasuk ada maksudnya. Ya, termasuk juga mungkin tambahan dari asisten pemerintahan dari Pak Sekda, dan memang begitu staf ahli Pak Lutfi. Ya. Sekali lagi selamat atas amanah ini, dan ini juga tradisi baru kita menyerahkan SK tidak di dalam ruangan ber-AC. Ya, tapi AC-nya Tuhan ini kita manfaatkan di alam terbuka. Dengan hormat kami persilakan Pak Lutfi untuk mengambil tempat. Untuk selanjutnya Pak Gubernur akan menyerahkan. Sesudah itu Pak Gubernur memberikan arahan. Bismillah. Terima Pak. 1, 2, 3. Bismillah. Barakah, barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, terima kasih luar biasa. Perhatian wakil rakyat kita hadir langsung di tempat tangan beliau dan para sahabat kita, dan secara khusus Pak Sindah. Memang berdaya saing mata pun nak bos. Minggu lalu kita minggu lalu datang ke sini sudah jalanan sudah bagus. Ini eksekutor Bapak. Jadi cocok sekali. Jadi cepat Pak Rahmat, kawan-kawan ya. Pak Kadis Pertanian, terus para teman-teman Pak Kadis LH, Kadis Perkebunan, dan semuanya tanpa terkecuali yang saya muliakan Pak juga, Pak Mujib dan semuanya. Hari ini memang kedua kalinya saya sini, memang saya sengaja minta tanam pohon sukun di kawasan kita ini, dan memang sejak awal kita diskusi Pak Seda dibawa tempat-tempat duduk kemarin di sini. Ya, sudah bagus nih tempat duduk istilah itu, ya, sudah diperbaharui kemarin, dan insya Allah memang kita ikhtiarkan untuk pusat pembibitan milik Pemprov Sulbar Pak. Jadi memang yang belum dimiliki Sulbar itu hasil pencermatan kita, tadinya saya satu tanam sukun, yang kedua sekaligus mengecek progres. Ternyata progresnya luar biasa, melampaui harapan saya Pak. Tadi saya angka paling 3, 4, oh ternyata sudah 7 nih Pak. Jadi luar biasa. Dan selanjutnya Pak, memang bukan masalah Sulbar saja Pak, hampir seluruh daerah Indonesia, termasuk daerah yang pernah saya pimpin, ya, ada 2 daerah pernah saya pimpin, masalah utama pengembangan pertanian, peternakan, perikanan di Indonesia, masalahnya pada level hulu Bapak. Level hulu adalah bibit, dan itu rupanya masalah Indonesia juga. Hari ini Indonesia menghabiskan uang masyarakat kita 19 triliun Pak, setahun untuk beli bibit ke luar negeri, minimal 19 triliun. Warga kita beli ke Thailand, Jepang, ke Malaysia sekarang banyak produksi, Filipina, Taiwan itu produsen bibit luar biasa sekarang, karena mereka R&D-nya itu besar sekali, research and development-nya besar. Bahkan negara-negara seperti Israel Pak, itu teknologi luar biasa, dan ada komoditi tertentu, misalnya perikanan. Sekarang Paname itu, saya nggak tahu asal usulnya bisa sampai di Amerika sekarang. Amerika sekarang casnya kali ya. Paname tadi saya bilang itu, indukan Paname terbaik sekarang itu dari Amerika Pak. Belinya dari Hawaii. Itu 1.500.000 per ekor. Paname itu ya. Hidupnya juga hanya 6 bulan. Makanya saya bingung juga Amerika ini kok bisa menciptakan jenis udang perempuan semua. Ya kan? Dia hanya jadi bertelur aja kerjanya, 6 bulan bertelur, mati dia. Itu dia. Itulah namanya teknologi perikanan. Sama dia bikin ayam kan,
Ayam laki-laki semua ayamnya, perempuan semua. Semua ayamnya ada lagi jenis ayam tidak bisa beranak, bertelur. Hanya daging saja. Itulah namanya teknologi. Jadi hulunya masalah itu adalah memang adalah di bibit. Dan itu uangnya besar sekali. Nilai ekonomi tinggi sekali, bahkan ini menjadi profesi. Dan ini yang tidak dikerjakan oleh seluruh instansi pemerintahan, termasuk pertanian kita, perkebunan, level nasional maupun lokal, Pak. Jadi bukan hanya Sulbar, gitu. Masalah di hulu nggak selesai. Contoh konkret hari ini, saya mengalami juga di provinsi lain, dan indikasi saya sama di sini. Begitu kita ada pengadaan bibit durian, beli ke Jawa. Begitu kita ada pengadaan bibit benih cabai aja, beli ke Jawa lagi kita. Yang kita klik-klik gitu, ya kan gitu. Semua benih kita beli di Jawa. Yang paling besar temuan saya di Sulsel itu Enrekang. Masyarakat yang beli, Pak. Namanya benih bibit untuk bawang merah yang kita lihat kemarin. Bawang merah itu, Pak, harganya 1 ton itu untuk 1 hektar itu 40 juta, 39-40 juta per ton, grade B untuk 1 hektar. Itu mereknya namanya Tajuk, Thailand Nganjuk. Dibelinya di Nganjuk, yang Brebes. Itulah yang ditanam di Enrekang, di kampung apa, Pambusung apa kemarin? Pamborang di Majene yang kita lihat, 140 hektar itu. Di Enrekang kita tanam bawang itu 13.800 hektar. Existing waktu masih gubernur saya di sana. Kita sekarang proses 24.000 hektar sekitar Gunung Nona. 13.800 hektar kali mikir 40 juta. Berarti 552 miliar. Harus dibeli warga Enrekang setiap 2 bulan sekali. Uang ini, Pak, kita buang lagi ke Jawa. Bayangkan kalau bibit itu diproduksi di Enrekang. Itulah yang saya bilang kemarin saudara kita di Pamboborang itu di Majene. Karena mumpung masih kecil, lotnya baru 140 hektar, itu bisa sampai ribuan hektar sana, Pak. Dan saya udah lihat iklimnya, Pak, jauh lebih bagus dari Gunung Nona Enrekang, Pak. Jauh lebih bagus potensinya. Ini mestinya pembibitan ini menjadi potensi kita. Nah, kasus lainnya pisang ini. Nah, sebenarnya ada 2, Pak, yang kita lakukan soal pisang kita ini. 1, pisang yang sudah ada ini kita apakan? Yang sudah terlanjur ada ini. Yang terlanjur ada ini bagus. Hanya yang terlanjur ada ini masyarakat kita belum kita beri pendidikan, belum kita beri wawasan bagaimana sebaiknya merawat pisang ini yang sudah ada ini. 1 misalnya soal jarak tanam, ya. Terus yang sudah banyak gini, ini coba anaknya kan sampai 5-7, Pak. Makanya buahnya telat. Karena begitu ada energinya dia harus pindah lagi makan situ. Kalau cuma 2 atau 3 anaknya saja, udah lama berbuah itu. Harusnya yang kecil yang dipindahin anaknya, jangan tunggu besar. Anaknya yang masih seperti pedang tadi itu. Masih pedang. Anak yang kecil-kecil itu yang dipindahin, Pak. Dan lebih mudah dipindahin kan pakai ini aja. Pakai kita bikin plat-plat baja besi saja udah jadi. Yang masih ya setengah-setengah lutut begini kan. Atau setengah lutut. Itu yang kita pindahin. Kalau mau anakan, ini yang pertama anakan aja dulu nih. Belum metode pembibitan begini. Anakan yang kita pindahin, begitu kecil-kecil gitu udah pindahin. Sudah seperti mata pedang begini 2 itu. Kayak pedang ke atas dia. Sebelum begini daunnya, udah itu aja kita pindahin. Itu jauh lebih sehat ketimbang daunnya sudah keburu begini. Inilah dimaksud dengan ilmu pisang. Gitu dia. Ilmu pisang. Jaraknya mungkin tidak lebih dari 3 meter. Tapi jumlah rumpunnya nggak jangan banyak-banyak. Paling 3, paling banyak mungkin 2, 3. Nah, yang ada ini tidak boleh dibiarkan ada daunnya apa itu kering di situ, kuning atau daunnya yang bintik-bintik robek ada di situ. Semua harus bersih dan tidak boleh dibuang di pohon. Kita ini orang kampung kan buang di pohon, asumsinya dapat pupuk, dapat bakteri kuman, Pak. Dapat bakteri kuman virus dan kemungkinannya fusarium nanti. Mempercepat. Harusnya itu ditebang yang kalau sudah berbuah dan ya tetap dibuang di sampingnya saja biar jadi pupuk dia. Ya gitu dia. Nanti daunnya juga harus dirapikan, tidak boleh terlalu banyak daunnya. Rapikan supaya juga udara matahari cukup masuk
pembuahannya bisa lebih cepat dia memasaknya. Ini juga besar. Kemudian kalau sudah terlanjur ada penyakit, misalnya ada penyakit ini 1-2 kelompok misalnya, itu harus langsung diisolasi Pak. Sudah ada kena penyakit apa itu? Carilang, orang bilang kan, tidak bisa dimakan apa. Itu tidak boleh lagi. Kalau ada kena penyakit, tidak boleh lagi kita biarkan. Apalagi masih tumbuh. Nah kita tergoda mungkin ibu-ibu, nyonya kita tidak tahu kalau ini sakit, pergi diambil daunnya. Diambil daunnya, pisoknya ini yang bekas diambil daunnya yang kena fusarium, dipakai lagi ke ambil daunnya yang sehat. Bismillah pindah Pak, karena virus. Harusnya dicuci, pakai backlin, dipakai kayak COVID, deterjen, apa saja yang berbau-bau deterjen itu bisa. Backlin, sabun, apa saja bisa. Jadi untuk menghilangkan, baru dipakai. Jadi pisoknya ini jangan sampai. Kenapa menular cepat? Karena sebenarnya guys menular kita. Di samping dengan alam. Dan yang sudah kena itu harus diisolasi semua. Apa obatnya? Nah, kalau kena semua satu kawasan, obatnya itu sampai hari ini belum ada. Belum ada. Fusarium belum ada. Temuan ilmiahnya sampai hari ini belum ada. Yang bisa dilakukan adalah diangkat semua itu, dibuang, tanami tanaman. Anti hamanya namanya nenas. Nenas itu jenis tumbuhan yang mengandung antidioksida, baik untuk tubuh, untuk kita makan. Itu terutama tengah-tengahnya itu Pak, tulang-tulangnya itu. Antidioksida tinggi. Nah kalau kita tanami nenas satu periode tanam, nah berikutnya sudah sehat mit. Itu salah satu obat yang sudah dibuktikan oleh GGF Lampung. Sudah pernah dulu karena dia punya, sebagian dia punya pisang, karena sudah ilmu-ilmu seluruh dunia sudah dicari, ternyata obatnya nenas. Maka nenas tadi diobati untuk fusarium, justru berkembang jadi 32.000 hektar dia. Hasilnya kurang lebih 3 triliun juga setahun. Nenas di Lampung Timur, Tanggamus itu Pak, sekarang sudah kalengan. Sudah dijual di luar, tidak ada lagi jualan Pak, Bu. Yang dijual buah di Jakarta itu, Jawa itu ya kelas B, kelas C. Yang grade A, B enggak, C, D lah. Langsung di mana? Langsung masuk mesin. Kalau masuk mesin kan udah masuk semua aja lah. Masyarakat, warga kita latih di sini Pak, supaya mereka bisa produksi bibit pisang sendiri. Ya, kita ajarilah bagaimana cara merawat, menanam pisang yang benar. Yang ada, bagaimana merawatnya sudah ada ini. Kita edukasi mereka. Kan ada di sini. Bahan-bahannya juga. Bagaimana yang bahan dari bonggol Pak. Yang bonggol itu maksudnya lisunah kalau orang Bugis bilang. Itu yang dibawa itu yang kita gali. Kambiun. Ya, itu yang kita ambil. Baru kita semai. Nah, itu sudah dipelajari oleh timnya Pak Kadis. Sudah dikerjakan. Insya Allah minggu ini pasti dia bisa, sudah pintar dia. Dan beli benihnya saja. Nanti di benih sini dikembangkan, dikasih biaya UPT kita di sini. Belikan apa lagi? Polybag, media tanam segala macam, sampel air. Ya, kawan-kawan itu yang bagi-bagian buat masyarakat. Itu Pak. Jadi kita kembangkan berbagai komoditi-komoditi hortikultura. Termasuk sebelah itu. Itu pepaya California. Papali California itu Pak 1 hektar bisa 600 juta juga. Per hektar. Jaraknya kurang lebih 3 meter juga. Dia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sudah produksi dia. Dan usianya minimal 4 tahun. Itu dia. Jadi ini harus kita pelajari semua. Di sini menjadi pusat pendidikan hortikultura lah kira-kira gitu. Bisa wawasan tentang hortikultura. Hortikultura itu ada 4 jenis Pak. Ada tanaman hias, ada tanaman buah-buahan, ada sayur-sayuran, kemudian ada obat-obatan. Nah, obat-obatan. Ini ratusan jenis. Nah, satu contoh Pak, saya tidak tahu apa kita bikin di sini, apa kita kerjasama di Mamasa. Tadi saya sudah sampai saya panggil Bupati Mamasa. Mamasa ini coba kita membuat jati diri sendiri yang berkelas dunia. Mamasa.
Toraja itu sudah berkelas dunia dengan kopi Arabikanya. Kopi Gayonya orang, kita tidak mungkin bisa mengalahkan dia. Sudah terlanjur besar namanya dia. Jadi lebih bagus kita kerjasama aja sama dia. Itu. Ketimbang kita maksakan diri untuk kompetisi mereknya dia, nggak mungkin. Gitu. Nah, kekuatannya si Mamasa ini ternyata adalah anggrek. Dia punya 400 jenis anggrek. Ini jenis tanaman hias dan jenis tanaman hortikultura. Gitu. Edukasinya harus dilakukan bagaimana setiap rumah orang Mamasa ada ribuan pohon anggrek, buah anggrek dari 400 jenis itu. Supaya kita bisa jualan. Nanti bisa kita jual berapa? 1 kontainer kah per minggu? 1 kontainer kah per hari? Tapi jumlahnya harus besar. Itu yang terjadi pada sawit kita. Mengapa hebat sawitnya Sulbar? Karena jumlahnya besar. Maka dengan sendirinya pengusaha datang untuk, bahkan ada pabrik yang tidak punya kebun kan? Kok mau? Logikanya kenapa mau? Karena ada barangnya. Logika yang sama pada yang lain. Ini pepaya mestinya kan diubah jadi minuman, kaleng, minuman kemasan. Jumlahnya terbatas. Maka orang nggak tertarik datang. Coba kalau bilang ada 1000 hektar Pak Pepaya berbuah, orang datang dengan sendirinya. Nenas Pak, murah sekali 5.000 di pasar. Jumlahnya terbatas. Nah, semua yang kita lakukan itu harus besar kita lakukan. Jadi tidak boleh tanggung-tanggung. Terima kasih Pak Sekda, Pak Kadis, semua teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan kita kerjakan ini dalam waktu tidak terlalu lama. Itu, dan ini nanti bisa menjadi sumber ekonomi kita. Jadi masyarakat kita nanti akan ada jenis profesi baru di Sulbar. Jenis profesi baru yang tidak terjadi dengan baik sebelumnya. Kita mendorong masyarakat nanti timbul UPR, unit pembibitan rakyat. Baik peternakan, pertanian, perikanan, dan itu sumber hidup mereka. Jadi kerjanya apa? Penjual bibit tanaman, penjual bibit ternak, penjual bibit ikan. Kerjanya itu aja. Dan itu sebuah profesi dan uangnya besar sekali. Dan untuk mempercepat, tadi kami sudah sama Pak Sekda, Pak, undang OJK. Kami dorong modalnya dengan melalui mekanisme KUR yang tidak punya modal. Baik yang 10 jutaan sampai 500 juta. Yang mikro di bawah 100 juta. Ini kita dorong mekanisme KUR. Tadi saya tanya Kanwil, masih ada sisa KUR dari 3,3 triliun tahun ini, masih ada sisa 2 triliunan Pak. Yang bisa kita pakai. Saya lagi mau minta ditambah 3 triliun, 4 triliun lagi, supaya ada 7 triliun. Sebelum saya pindah ke sini, saya sudah salurkan 7 triliun di selatan. Pasti bergerak ekonomi masyarakat kita Pak. Karena kalau kita tidak gerakkan di masyarakat, nah kita tunggu di hilirnya. Warung kok 3 tahun kita bikin sepi ya, mati ya. Hotel kok sepi ya. Dia gak juga. Wisata kita kok gak ada yang sewa ya. Ya jet ski gak ada yang sewa, gak ada. Karena kita daya belinya rendah. Maka ini adalah langkah-langkah utama dan paling mendasar untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita. Dan kita sedang mengerjakan yang paling basic, penyediaan bibit yang berkualitas. Ke depan balai kita Pak Kadis, tapi kehutanan juga, didorong ini disertifikasi Pak. Ini pohon-pohon tak nanti kok kasih merek, ini kepok Sulbar, apalah judulnya terserah. Apalah judulnya, pilihlah nama-nama yang menurut kita yang cocok, yang menunjukkan jati diri kita. Dan kamu sertifikasi sampai sertifikasi biru, supaya bisa dijual, bisa e-katalog. Karena kalau tidak kena temuan Pak. Nah, kita tidak punya sampai hari ini di Sulbar bibit bersertifikat. Di selatan ada, tidak ada juga sebelum saya datang. Itu sudah saya proses cabai Solo 2. Itu yang banyak-banyak warnanya itu, kalau cabai pada umumnya 2 tahun dia 4 tahun. Harganya di pasar lebih mahal. Cabai Tampaning, Sopeng yang kecil, cabai rawit itu yang kecil. Kayak biasa kita masak di bibit yang kecil, tapi pedis sekali, Sopeng. Lagi proses juga kemarin cabai ketokongnya
yang seperti cherry itu, tomat kecil sekali. Nah, duluan dia nanti sudah progresif, sudah tahapannya dia. Nah kita ini harus kita sertifikasi. Pisang Cavendish sedang kami proses sertifikasi juga di selatan. Nanti ikut di sana aja yang kita tanam sini. Ini karena di Indonesia hanya 2 jenisnya. Ini yang ketiga. Tidak ada yang lain di Indonesia. Itu Walong Cavendish. Saya kira itu Pak. Khusus terakhir Pak Lutfi. Saya kasih tugas khusus Pak Lutfi bantu saya, bantu Pak Sekda. Setiap saat terutama membantu mengorganisir percepatan upaya-upaya kita ini. Iya, terutama ada komoditi pisang Cavendish itu. Saya kasih tugas khusus Pak Lutfi, sinergikan dengan pihak perusahaan, perbankan, sama yang lain, nanti laporannya Pak Sekda dengan saya. Ada kendala-kendala dengan dinas-dinas, supaya ada, ini tangan kita perlu orang Pak, yang setiap saat dia tahu perkembangannya. Nah, hari ini sudah berhektar, sudah akad kredit, yang belum apa, nandanya apa, segala macam. Yang di sana masyarakat mau, tim-timnya gimana, supaya cepat waktu, ini Pak Indang. Pak datang Pak Indang, iya, sore. Ini